Kenalin, nama aku Alifa Zahia Dantes dengan kode asisten LYZ. Kali ini aku akan menemani kalian praktikum modul sifat-sifat gelombang. Nah, sebelum itu teman-teman udah pada tahu belum apa itu gelombang? Yuk kita belajar bareng. Sobat Fisdas, modul yang akan kita pelajari kali ini adalah sifat-sifat gelombang. Nah, tujuan praktikum kali ini ada 3, yaitu pertama kita akan memahami definisi gelombang beserta karakteristiknya. Yang kedua, kita akan mengetahui sifat-sifat gelombang secara umum. Dan yang terakhir, kita akan menguji sifat gelombang tersebut. Di praktikum kali ini akan ada 3 sifat yang akan kita uji, yaitu pertama refleksi, kedua difraksi, dan ketiga polarisasi. Dan kita akan menggunakan perangkat gelombang mikro. Langsung saja, apa sih gelombang itu? Secara sederhana, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi, jika ada suatu gangguan pada suatu benda, contohnya saat kita menggoyangkan tali, gangguan tersebut akan berpindah ke titik lainnya sambil membawa energi. Tetapi, partikel yang di dalam medium tersebut tidak akan ikut bergerak. Gelombang bisa dibedakan menjadi 3 kategori, tapi yang hanya akan kita bahas ada 2, yaitu berdasarkan arah getarnya dan medium perantaranya. Pertama, kalau dilihat berdasarkan arah getarnya dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pertama, ada gelombang transversal, bisa dilihat pada gambar, yaitu arah getarnya akan tegak lurus dengan arah rambatnya. Ciri khasnya itu ada gelombang transversal itu ada 1 bukit dan 1 lembah. Yang kedua, ada gelombang longitudinal, bisa dilihat juga pada gambar, yaitu arah getarnya akan sejajar dengan arah rambatnya. Ciri khasnya itu berupa rapatan dan renggangan. Selanjutnya, berdasarkan medium perantaranya dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya itu seperti gelombang bunyi. Jadi kita hanya bisa mendengar suara apabila ada medium perantaranya. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium perantara untuk merambat. Nah, jenis gelombang inilah yang akan kita gunakan di praktikum kali ini, yaitu gelombang mikro. Langsung saja kita ke sifat-sifat gelombang. Di sini kita akan membahas 3 sifat gelombang. Yang pertama, refleksi. Refleksi terjadi apabila ada suatu gelombang yang dipancarkan dan mengenai suatu penghalang, gelombang tersebut akan dipantulkan. Nah, sudut datang ini akan sama dengan sudut pantulnya. Yang kedua, difraksi. Difraksi terjadi apabila sebuah gelombang melewati sebuah celah dan melakukan penyebaran. Penyebaran ini dapat bertemu dan menimbulkan interferensi. Apabila saling menguatkan disebut interferensi konstruktif dan menghasilkan pola terang. Dan jika saling melemahkan disebut interferensi destruktif dan menghasilkan pola gelap. Sifat terakhir adalah polarisasi. Polarisasi hanya berlaku pada gelombang transversal. Contohnya ada cahaya matahari. Gelombang yang dihasilkan cahaya matahari belum terpolarisasi karena masih bergerak ke berbagai arah. Nah, dengan polarisasi, gelombang-gelombang tadi disaring sehingga hanya bergerak pada satu arah yang diinginkan. Nah, jadi gimana nih? Udah mulai paham kan apa itu sifat-sifat gelombang? Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, akan ada rekan saya yang akan memperagakan proses praktikumnya. Selamat belajar! Halo, gimana nih? Tadi belajarnya bareng Kak Alifa. Seru kan? Nah, kali ini gak bakal kalah seru juga. Kalian bakal ditemenin aku, Ferry Kennedy, dengan kode asisten FE. Kali ini aku bakal nemenin kalian gimana sih langkah-langkah praktikum dan prosedur alatnya. Untuk alat dan bahan dari modul SSG ini diantaranya pemancar gelombang atau transmitter, penerima gelombang atau receiver, dudukan pemancar dan penerima, plat aluminium 21x21 cm, plat aluminium 6x21 cm, plat kaca akrilik, isi polarisator, dudukan plastik, kabel jumper, penggaris, busur lingkaran, dan multimeter. tentunya setiap alat praktikum ada SOP-nya sendiri ya teman-teman. Yang pertama, pastikan semua alat berada dalam kondisi baik dan bersih. Yang kedua, transmitter atau pemancar gelombang hanya boleh dinyalakan setelah rangkaian selesai. Ketiga, jangan terlalu lama menyalakan transmitter atau pemancar gelombang. Keempat, hindarin paparan langsung gelombang mikro ke tubuh dalam waktu yang lama.
Kelima, berhati-hati pada saat mengubah posisi alat. Pada saat melakukan percobaan, jangan sampai alat terbentur atau rusak. Keenam, ketika memegang kisi polarisator, diharapkan untuk memegang bagian ujung sisi agar tidak menghalangi jalannya gelombang. Dan yang terakhir, setelah semua percobaan selesai, pastikan transmitter sudah kondisi mati, lalu dicabut semua koneksi dan simpan alat-alat ke tempat semula. Nah, sekarang kita bakal masuk ke percobaan yang pertama, yaitu percobaan refleksi. Pertama-tama, pada setiap percobaan kita pastikan dulu untuk dudukannya ini tidak terbalik, yaitu dua batang penghubung yang jaraknya lebih pendek berada di atas, sedangkan jarak yang lebih besar itu berada di bawah. Lalu karet-karet yang ada pada dudukan ini kita sejajarin dari atas hingga bawah dengan penghubung yang di bawah. Lalu kita pastikan juga untuk transmitternya itu kita pastiin pas pada karetnya. Begitu juga dengan yang receivernya. Nah, setelah transmitter dan receiver terpasang dengan benar, kita akan mengukur jarak si transmitter sebagai pemancar gelombangnya, yaitu di 26,25 dengan sudut 30 derajat, diukur dari tengah busur. Setelah memposisikan transmitter dan receiver dengan benar, kita akan meletakkan si transmitter ini dengan jarak 26,25 cm dari tengah busur ke karet yang ada di dudukannya dengan sudut 30 derajat. Lalu pada praktikum kali ini kita bakal menggunakan dua plat, yaitu plat aluminium lalu plat kaca akrilik. Kita akan menggunakan salah satunya. Lalu pasangkan salah satu plat ke dudukan plastik dan letakkan di tengah busur lingkaran dengan menghadap ke 90 derajat. Lalu tali yang ada pada receiver akan kita kaitkan ke dudukan plastik pada plat. Lalu kita hubungkan multimeter dengan si receiver. Dan kita nyalakan menggunakan mode volt DC. Lalu pada transmitter kita sambungkan ke stop kontak. Lalu kita nyalakan si transmitternya dengan mode 100 Hz. Lalu kita akan mencari voltase yang paling tinggi yang diterima si receivernya, dengan catatan si tali tidak boleh terlalu tegang. Nah, di sini kita mendapatkan titik tertinggi dari si voltasenya. Lalu setelah kita mencatat nilai voltase yang telah kita dapatkan, kita menggunakan penggaris untuk mengetahui sudut yang dibentuk dari si receivernya, yaitu dengan meluruskan bagian tengah si platnya dengan si talinya yang ada di sini. Di sini kita mendapatkan sekitar 28 derajat. Lalu dengan plat aluminium ini kita bakalan mengubah sudut pengukurannya itu 45 derajat. Lalu dengan plat yang berbeda, kita juga bakalan menggunakan 30 dan 45 derajat itu pada percobaan berikutnya. Pada percobaan kedua adalah refraksi. Dengan rancangan alat adalah kabel transmitter dihubungkan ke stop kontak. Lalu transmitter memiliki jarak ke tengah, yaitu tengah busur, yaitu 50 cm.
lalu 3 pelat aluminium dengan masing-masing jarak 2 cm, lalu pelat aluminium yang kecil dihubungkan dengan tali yang ada pada receiver, dan receiver yang disambungkan dengan multimeter dengan mode volt DC. Lalu kita nyalakan transmitternya dan kita catat voltase maksimum yang ada pada multimeter. Lalu kemudian kita akan menggeser si receiver ini ke salah satu arah untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum dari si voltasenya. Nah, kita sudah mendapatkan titik minimum dari si voltasenya. Sekarang kita akan mengukur sudutnya, yaitu kita menggunakan penggaris, kita luruskan ke titik tengah dari si busur dan juga dari si talinya. Di sini kita mendapatkan sekitar 9 atau 10 derajat. Lalu dengan cara yang sama kita menggeser si receivernya untuk mencari titik maksimum dari si receivernya. Di sini kita mendapatkan titik maksimumnya di sekitar 0,185 voltage. Setelah itu kita lakukan pencatatan sudut dengan menggunakan penggaris, yaitu dengan mengarahkan si penggaris ke tengah busur lingkaran dan sejajarkan dengan si talinya yang ada di penerima gelombang sekitar di 18 derajat. Lalu kita akan melakukan percobaan tersebut sebanyak 2 kali. Lalu kita akan menghitung secara teori dan percobaan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo Sobat Fisdas, perkenalkan aku Zalfa Kansa dengan kode asisten CAA. Di sini aku akan menjelaskan mengenai percobaan yang terakhir, yaitu percobaan polarisasi. Nah, pada percobaan kali ini kita akan mengatur jarak pada transmitter ke kisi polarisator sebesar 25 cm dan dari receiver ke kisi polarisator juga sebesar 25 cm. Untuk multimeter sendiri kita nanti akan set pada volt DC dan arus DC. Lalu kita nyalakan transmitternya. Kemudian kita amati tegangan yang terjadi saat kisi polarisator berada di 0 derajat, lalu catat. Kemudian kita ubah ke arus dan jangan lupa dicatat juga. Selanjutnya kita akan memutar kisi polarisator sebesar 360 derajat untuk mengetahui nilai tegangan tertinggi. Setelah kisi polarisator diputar, kita dapat melihat bahwa tegangan tertinggi terdapat pada 90 derajat dengan nilai tegangan 1,139 volt. Kemudian kita akan melihat arusnya berada di 1,696 mA. Nah, percobaan ketiga sudah selesai teman-teman. Gimana nih? Tadi mainin alat praktikumnya, seru nggak? Untuk pengolahan data dan analisis pada praktikum ini akan dilanjutkan pada minggu praktikum ya teman-teman. Jadi teman-teman semua jangan lupa hadir pada minggu praktikum. Terima kasih dan sampai jumpa.